Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini saya akan membahas terkait dengan penyebab pencemaran laut dan penyelesaian berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021. Oke. Outline pembahasan pada hari ini adalah terkait dengan sumber dan dampak pencemaran baku mutu berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021, studi kasus dan penyelesaian. Untuk sumber pencemaran itu kita ketahui berasal dari limbah industri, kemudian limbah domestik atau limbah rumah tangga, bisa juga berasal dari pengecatan kapal, kemudian reklamasi, bahkan sampai ke pertanian, pertambangan, kemudian budidaya ikan, itu akan menghasilkan atau menyebabkan pencemaran, terutama khususnya untuk pencemaran laut. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, baik itu nantinya kegiatan pelabuhan dan pelayaran sampai dengan usaha migas offshore, pasti akan memiliki dampak pencemar terhadap kondisi atau ekosistem laut. Dan nantinya dampak itu salah satunya adalah pastinya dari pencemaran yang terjadi di laut akan berdampak pada terganggunya kehidupan biota laut. Apabila kehidupan biota laut tersebut terganggu karena adanya perubahan ekosistem pada laut maupun pesisir, nantinya akan berdampak pada organisme yang ada di dalam atau yang ada di laut tersebut, bahkan di sekitar laut. Misalkan nantinya akan berdampak pada kematian ikan. Kemudian dari kematian ikan tersebut akan berdampak pada pendapatan nelayan yang akan berkurang. Biasanya ya akan mudah memperoleh ikan, tapi ternyata ikannya sudah langsung mati atau banyak yang tidak terlihat, bahkan malah tidak bisa diperoleh ikannya, seperti itu. Karena ya tadi pencemaran tadi kemudian berdampak pada ikannya pada kemungkinan mencari lokasi yang lebih aman, kemudian lokasi yang lebih baik, kemudian nantinya juga bahkan mencari lokasi yang lebih baik sehingga nantinya si ikan tersebut dapat tumbuh seperti itu. Kemudian dampak dari situ ternyata dampaknya pencemaran tersebut akan berakibat pada gangguan kesehatan. Dari mana? Dari ikan yang kita konsumsi nantinya akan pencemaran tersebut akan terakumulasi dalam tubuh ikan. Kemudian nantinya kalau ikan tersebut atau organisme laut yang kita makan tersebut pasti akan terkumpul atau terakumulasi kembali ke tubuh kita setelah kita konsumsi. Kemudian berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021 ada baku mutu lingkungan hidup, salah satunya adalah baku mutu air laut. Kemudian di dalam laut sendiri juga akan nantinya akan berhubungan dengan ekosistem, baik itu di tanah, mangrove, padang lamun, terumbu karang, pesisir, akan terpengaruh terhadap perubahan yang terjadi di laut. Kemudian terkait dengan mutu laut, kita akan membahas terkait dengan baku mutu air laut, kemudian kriteria baku kerusakan ekosistem di pesisir dan laut. Untuk baku mutu air laut itu berhubungan dengan pelabuhan, wisata bahari, dan biota laut, sedangkan untuk ekosistem pesisir dan laut berhubungan dengan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan ekosistem lainnya. Kemudian perlu adanya pengendalian terhadap pencemaran air laut. Salah satunya adalah dengan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Nah, kita ketahui sebenarnya bahwa pada saat suatu usaha itu beroperasi, itu dibutuhkan persetujuan lingkungan. Nah, salah satunya adalah untuk meminimalisir adanya dampak yang terjadi terhadap pembuangan air limbah ke laut. Seperti itu. Kemudian dibutuhkan persyaratan terkait dengan kajian teknisnya. Setelah kegiatan tersebut beroperasi atau usaha tersebut beroperasi, pastinya harus ada
monitoring atau pemantauan terhadap kualitas air laut itu. Apakah dari proses usaha yang dilakukan itu akan mempengaruhi kondisi atau kualitas air laut atau tidak. Makanya perlu adanya pemantauan. Nah, pemantauan tersebut nantinya harus dilaporkan, kemudian dilaporkan melalui simpel, kemudian nantinya juga harus ada monitoring terus-menerus, bahkan adanya pencegahan terhadap pencemaran yang terjadi. Jadi kita harus usaha tersebut harus memastikan nantinya limbah yang dibuang ke laut terutama itu harus tidak melebihi baku mutu yang ada. Nah, berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021, kita lihat pada pasal 220 terkait dengan perlindungan pengelolaan mutu laut itu memiliki tujuan yaitu melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan laut, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian mutu laut, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas mutu laut sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan mutu laut untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan mutu air atau PPMA itu terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan peran serta masyarakat. Jadi bukan hanya dari apabila nantinya terjadi pencemaran, itu perlu juga adanya peran serta dari masyarakat, bukan hanya dari usaha tersebut untuk memperbaiki. Di dalam Pasal 253 terkait dengan standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah itu terdiri dari parameter nilai baku mutu air limbah, desain instalasi pengolahan air limbah, titik penaatan dengan nama dan titik koordinat, titik pembuangan dengan nama dan titik koordinat, titik pemantauan air laut dengan nama dan titik koordinat. Kemudian kewajibannya adalah melaksanakan pemantauan air limbah, melaksanakan pemantauan kualitas air laut, dan melaporkan hasil pemantauan. Kemudian memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan, memiliki saluran air limbah dengan kedap air, memiliki alat ukur debit atau alat ukur yang setara, memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah, dan memiliki sistem tanggap darurat pencemaran laut. Dan adanya larangan membuang air limbah secara sekaligus dalam satu kali pembuangan, mengencarkan air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang disyaratkan, dan membuang air limbah di luar titik penaatan. Nah, berikut ini saya berikan terkait dengan studi kasus di mana pernah adanya kebocoran minyak Pertamina di Laut Karawang. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya dari pencemaran tersebut kemudian adanya pembatas atau barrier yang nantinya bertujuan supaya tidak terjadi pencemaran ke titik lokasi lainnya. Nah, di dalam laporan tersebut atau berita tersebut ternyata adanya kebocoran dan sudah dilaporkan, kemudian juga adanya sebagai pencegahannya atau pengendaliannya adalah menghentikannya adalah dengan memperbaiki pipa dari yang lokasi bocor tersebut sehingga tidak banyak cacarannya kembali, kemudian menggunakan oil bloom, kemudian tetapi memang karena cuaca yang tidak mendukung karena ada badai berikutnya sehingga minyak yang sudah terkumpul ternyata malah menuju ke pesisir sehingga mengakibatkan adanya pencemaran juga di pesisir, dan ternyata sudah dilakukan usaha baik dari Pertamina kemudian dibantu oleh masyarakat atau nelayan untuk menyedot minyak tumpahan laut tersebut. Nah, ternyata di dalam peraturan sudah disebutkan bahwa adanya penyelesaian di mana penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan laut dan pembersihan bahan pencemar dan atau perusakan di dalam pasal 266. Kemudian nantinya dari
penanggulangan tersebut perlu adanya remediasi, rehabilitasi, kemudian perbaikan, dan pencegahan supaya tidak terjadi kebocoran kembali. Kemudian adanya penanggulangan adalah dengan pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan laut kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pembersihan bahan pencemar dan atau perusak, penghentian sumber pencemar dan atau kerusakan laut, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dari teknologi. Berdasarkan peraturan tersebut, ternyata dari PT Pertamina telah melakukan penanggulangan dari kebocoran yang ada berdasarkan pasal 263 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Baik, sekian dari saya terkait dengan materi pencemaran yang terjadi di laut dan penyelesaiannya berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.